Hai gengs, balik lagi di Vince Station Reborn. Apa kabar semuanya? Baik. Baru aja beritanya tuh positif terus kan soal Mega dan juga Manisa. Tiba-tiba ada aja gebrakannya. Yang ternyata masalah hijab ini masih menjadi isu di Turki. Yang padahal semua hanya dari masa lalu dan sekarang udah dihapuskan. Emang susah sih lawan negara sekuler. Nanti kita akan bahas pelan-pelan ya. Yaudah, mari gemul dulu aja deh. Mari gemul. Mari kita mulai. Seperti yang kita tahu, Megawati Hangesti Pertiwi kembali membuat bangga Indonesia. Setelah satu musim luar biasa di Korea bersama Daejeon Park Jongkwanjang, akhirnya Mega memutuskan membuka lembaran baru di benua Eropa, tepatnya di Turki bersama klub Manisa BBSK. Yang menarik gengs, kabar kepindahan Mega ini diumumkan resmi oleh Manisa BBSK pada tanggal 5 Juli 2025, hanya satu hari setelah Mega menikah dengan Dio Novandra Wibawa. Momen ini tentu bikin gempar fans voli Indonesia karena ya Mega jadi salah satu atlet voli putri Indonesia pertama yang berkarir di Liga Turki. Meski begitu banyaklah yang salah kaprah seolah-olah Manisa BBSK ini udah bermain di Sultanlar Ligi atau liga paling teratas di Turki. Yang faktanya Manisa BBSK baru aja promosi ke Kadinlar Birligi, yang berarti mereka sekarang main di divisi kedua voli putri Turki. Levelnya memang belum sekelas Vakifbank ataupun Fenerbahce yang bersaing di kasta tertinggi. Tapi target Manisa jelas ya, musim ini mereka ingin naik level ke Sultanlar Ligi dengan memperkuat skuad. Salah satunya ya lewat mendatangkan Megawati Hangestri dari Indonesia. Kehadiran Mega di Turki langsung disambut hangat oleh para fans Manisa. Terbukti dari akun Instagram resmi Manisa BBSK, postingan perkenalan Mega mendadak meledak. Ya walaupun sebagian besar pasti rakyat kita sendiri. Jumlah likes dan komentar melonjak drastis jika dibandingkan postingan pemain lokal sebelum-sebelumnya. Ratusan fans menulis ucapan selamat datang, semangat promosi, dan harapan agar Mega bisa menjadi tumpuan poin utama tim. Bahkan ada komentar yang bilang, "Selamat datang Mega, bawa kami ke Sultanlar Ligi." Ini menunjukkan bahwa fans Manisa sendiri tuh sadar betul status Mega sebagai bintang Asia Tenggara yang punya reputasi internasional. Apalagi performa Mega di Kovoli Korea sangat luar biasa, sering mencatat poin tertinggi bahkan meraih MVP beberapa kali. Jadi mereka optimis Mega bakal jadi pembeda di liga kedua yang kompetisinya cukup ketat meski tidak seberat Sultanlar Ligi. Tapi di balik sambutan hangat tersebut muncul juga sisi yang sedikit mengganggu Mimin, mengganggu kalian semua dan mengganggu semua orang, yakni isu hijab. Saat Mega resmi diperkenalkan ya, beberapa fans Turki ternyata ada yang mempertanyakan penampilan Mega yang mengenakan hijab di luar lapangan dan di dalam lapangan. Komentar tuh seperti kayak kenapa dia pakai hijab di Turki, ini negara sekuler. Lalu ada yang nyeletuk, kalau mau berhijab kenapa nggak main di Iran aja. Nah komentar bernada nyinyir ini tuh emang sempet ramai di kolom komentar postingan perkenalan Mega. Walaupun kalau Mimin cari secara langsung kayak susah banget ya, udah banyak banget. Bahkan sempat juga disorot media Indonesia, mulai dari Kompas, Tirto, sampai beberapa portal olahraga lainnya. Kalau kita tarik ke konteks sosial nih, hal ini sebenarnya wajar mengingat Turki adalah negara sekuler, meski mayoritas penduduknya muslim, kayak 90% muslim lah di sana. Buat yang belum tahu ya, negara sekuler tuh kayak gimana sih? Jadi negara sekuler itu gengs adalah negara yang netral soal agama dan nggak mendukung agama tertentu atau bahkan ateisme. Jadi walaupun 90% di sana muslim, tapi mereka ya sekuler aja. Tapi justru netizen Turki yang mayoritas adalah fans volley banyak yang membela Mega. Komentar balasan membanjiri akun Instagram Manisa BBSK dengan suara pembelaan seperti kayak itu hak pribadinya Mega atau biarkanlah dia nyaman, yang penting dia tuh main bagus. Yang mana hal ini menunjukkan banget ya mentalitas fans Turki yang sebenarnya bisa sangat loyal kalau seorang pemain asing membuktikan kerja kerasnya di lapangan. Di sisi lain, klub Manisa BBSK memilih tetap diam, tidak mengeluarkan pernyataan resmi terkait komentar negatif soal hijab. Dan menurut Mimin ini adalah udah tepat banget karena tentu mereka merekrut Mega udah pasti dengan pertimbangan yang matang kan. Dimana sikap ini bisa dibilang sangat wajar karena bagi klub ya yang penting adalah Mega berkontribusi untuk tim. Mega pun juga tetap diam, tidak membalas satupun komentar miring karena emang nggak perlu sama sekali. Dia bahkan sempat bilang akan fokus menikmati honeymoon singkat dulu bersama suami sebelum bergabung penuh di sesi latihan pramusim bersama Manisa. Setelah itu dia udah mulai aktif di gym juga dan adaptasi fisik dengan program latihan yang disusun staf pelatih Manisa. Yang ini menunjukkan profesionalisme Mega dalam menghadapi tekanan media sosial dan ekspektasi publik Turki yang terkenal vokal dan blak-blakan. Jadi gak di Korea aja, di Turki sama aja.
Tantangan Mega di Manisa BBSK memang bukan hanya adaptasi soal hijab ataupun budaya Turki aja, gengs. Tantangan terbesar justru bagaimana dia bisa menjaga performa konsisten di liga yang medan persaingannya tuh unik. Kadinlar Birligi tidak seberat Sultanar Ligi yang penuh pemain bintang dunia, tapi justru disinilah tantangannya. Tim-tim di divisi 2 punya motivasi gila-gilaan untuk promosi. Kadang memang fasilitas tuh cukup terbatas, jadwal padat, dan fans bisa sangat keras kalau pemain asing tampil di bawah ekspektasi. Mega akan bermain di posisi opposite hitter ya, kemungkinan besar akan jadi andalan poin utama. Kabarnya dia juga akan diduetkan dengan pemain asing lain seperti Tanja Grober yang berasal dari Jerman. Semoga bener sih, karena udah tercatat juga di Volleybox. Yang jelas Mega harus bisa menunjukkan dia tetap haus poin meski level liganya belum yang tertinggi. Jika target promosi tercapai, Mega tidak menutup kemungkinan dilirik klub Sultanar Ligi yang punya reputasi jauh lebih besar. Itu akan membuka jalan karir Mega semakin lebar di Eropa, bahkan bisa jadi batu loncatan untuk turnamen antar klub Eropa seperti CEV Cup, yang mana ini bisa menjadi batu loncatan untuk pemain-pemain Indonesia lainnya agar dilirik. Perjalanan Mega ini juga bisa jadi pelajaran besar buat atlet-atlet Indonesia atau Asia Tenggara lain gitu. Main di luar negeri tuh bukan cuma soal skill di lapangan, tapi juga adaptasi budaya, kebiasaan, cara komunikasi dengan rekan satu tim, pelatih, sampai mental menghadapi komentar pedas fans yang kadang nyinyir di media sosial. Hal kecil seperti hijab pun bisa jadi sorotan yang di Indonesia mungkin dianggap biasa gitu, tapi di Turki bisa memicu debat. Untungnya Mega punya pengalaman bermain di luar negeri, jadi dia cukup terbiasa lah dengan tekanan semacam ini. Kesimpulannya ya, Megawati Hangestri Pertiwi datang ke Manisa BBSK dengan sambutan yang mayoritas sebenarnya positif. Meski sempat muncul komentar negatif soal hijab, nyatanya publik Turki lebih fokus pada performa Mega dan kawan-kawan. Yang miris adalah banyak channel yang hanya meng-highlight soal komentar pedas hijab ini, tapi tidak menaruh garis bawah besar bahwa sebagian besar publik Turki itu nggak mempermasalahkan itu gitu. Yang dilihat negatifnya aja udah pokoknya. Yang padahal publik Turki itu hanya mau satu, Mega membawa Manisa BBSK naik ke Sultanar Ligi. Ini jadi misi bersama, bukan cuma untuk klub tapi juga untuk Mega yang ingin membuktikan diri bisa bersinar di Liga Eropa. Kalau Mega sukses, ia bakal tercatat sebagai pionir pemain voli Indonesia yang mampu tembus level Eropa lebih tinggi lagi. Buat kita sebagai fans, dukungan tuh sangat penting. Liga Kadinlar Birligi musim 2025-2026 akan dimulai sekitar bulan Oktober. Kita bisa pantau performa Mega, statistik poin per game, highlight video, sampai ranking tim Manisa BBSK. Jangan lupa juga untuk bijak mendukung gengs, karena di era sosial media seperti ini, setiap komentar punya dampak untuk mental atlet. Mimin gak akan bosan bilang gini, walau kalian yang rese juga gak akan bosan untuk bodo amat. Megawati udah membuktikan bahwa di Respax dia bisa melawan tekanan. Kini saatnya kita lihat, bisakah Mega membawa Manisa BBSK melangkah lebih jauh ke Sultanar Ligi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan dukung Mega terus supaya nama Indonesia makin harum di voli Eropa. Nah, mungkin segitu dulu aja dari Mimin. Terima kasih semuanya yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, bunyi lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan konten-konten terbaru dari Vince Station Reborn selanjutnya. See you in the next video, guys, and bye bye. You're trying to stay strong and fake a smile until